Perkenalkan, nama saya Kori Yuliza Weni, biasa dipanggil Kori. Perkenalkan, nama saya Witri Aprilia, biasa dipanggil Witri. Perkenalkan, nama saya Famila Juniarti. Sekarang menjadi fasilitator komunitas dan kabupaten di landscape Bukit Panjang Rantau Bayur, khususnya di Dusun Senamat Ulu dan Dusun Buat. Saya bekerja sebagai fasilitator komunitas dan kabupaten, dan sekarang ini saya sedang berada di Dusun Lubuk Beringin yang menjadi daerah dampingan saya. Saya sebagai fasilitator komunitas kabupaten di landscape Bujang Raba, yaitu di Kabupaten Bungo, Dusun Sungai Telang. Saya bergabung dari tahun 2022 di bulan Februari. Bergabung di KKI Warsi sejak 2 Februari tahun 2022. Bergabung di Warsi itu sejak September 2021. Hutan Desa Bidik Kuda. Landscape Bukit Panjang Rantau Bayur itu satu-satunya kondisi hutan yang masih terjaga di Kabupaten Bungo. Jadi dia itu satu-satunya wilayah penjaga hulu ya di Kabupaten Bungo, untuk memastikan air dari hulu itu bersih ya sampai ke hilir ke Bungo. Di landscape Bukit Panjang Rantau Bayur itu Warsi itu mendampingi 5 dusun. Ada Dusun Senamat Ulu, ada Laman Panjang, Dusun Buat, Dusun Lubuk Beringin, dan Dusun Sungai Telang. Kami itu ada bertiga, para Serikandi muda, ada saya, Kori, ada Witri, kemudian ada Mila. Kita berpikir bahwa patut tuh untuk memunculkan satu peran baru atau layer baru pada generasi-generasi setelah founding father. Nah, makanya dari itu Warsi itu memikirkan ada satu pengorganisasian terfokus pada kelompok pemuda. Maka dari itu latar belakang hadirnya sekolah pemuda karena ada refleksi yang dilakukan oleh lembaga bahwasanya kita perlu tuh untuk menemukan satu pendekatan khusus untuk mengorganisir pemuda dalam bentuk meregenerasi pengetahuan pengelolaan sumber daya alam di Bukit Panjang Rantau Bayur. Nah, ini kan terjun, air terjun. Nah, air terjunnya di bawah. Bila kami siapkan juga masyarakat tentang keamanan. Tadi sekaligus WC di sana. Sebenarnya konsep sekolah pemuda itu tidak terpaku pada sarana prasarana. Selama masih ada tanah, selama masih ada langit, itu masih bisa diselenggarakan sekolah pemuda. Sekolah pemuda itu secara gagasan kan sekolah kontekstual, di mana pesertanya atau muridnya dalam artian tuh punya partisipat penuh terhadap pembelajaran itu. Dia yang menentukan pembelajaran apa, jamnya apa, kemudian waktunya kapan, di mana, itu bisa. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi mereka untuk diaktifasi, itu yang diakomodir di dalam sekolah pemuda itu. Aktivitas yang kami lakukan adalah beberapa kali melakukan penyadaran kritis melalui banyak media. Bisa saja melalui lagu, film, kemudian diskusi kritis, kemudian permainan-permainan permainan-permainan yang membantik kesadaran, kemudian pada akhirnya baru kegiatan outdoor, menghubungkan kawan-kawan pemuda dengan masyarakat dusunnya sendiri. Kami di lapangan itu berupaya bahwa suara-suara marginal ini ya, ini kan kita mengkategorikan kawan-kawan pemuda itu marginal ya, itu bisa didengar. Solusinya yang kami tawarkan yaitu sekolah pemuda ini, sekolah pemuda di mana semua pemuda itu punya kesempatan untuk bicara, punya kesempatan untuk beradu argumen atau melakukan analisis bersama untuk membuat satu kegiatan aksi bersama. Jadi perspektif pengelolaan sumber daya alam atau perspektif banyak hal itu bisa dibicarakan di ruang-ruang kawan-kawan pemuda. Tantangannya itu kalau kita lihat ya, yang paling awal sekali itu pemetaan aktor. Nah, kami itu cukup sulit menemukan entry point karena memang selama ini Warsi itu melakukan pengorganisasian di tingkat LPHD,
kemudian di tingkat pemerintah dusun itu kan salah satu posisi-posisi elit ya, elit, kemudian tetua-tetua adat, kemudian bapak-bapak. Nah sekarang tuh beda kelompok, beda, harusnya kan beda pula pendekatannya. Jadi kami tuh cukup kesulitan untuk menembus batasnya kawan-kawan pemuda. Apa sih sebenarnya yang menyenangi kawan-kawan pemuda, walaupun di awal kami banyak ditolak ya, penolakan dalam artian Kak, ngapain sih ngomongin hutan, old school banget sih, itulah istilahnya ya kan. Tapi entry point teknologi dan entry point menggali hubungan percintaan mereka itu salah satu bentuk kita bisa dekat tuh dengan mereka. Kita akan memecahkan beberapa misi, kawan-kawan akan diarahkan ke beberapa Kalau tantangan terberat dalam mengorganisir pemuda, nah tentu kita sama-sama tahu ya kalau pemuda itu berada di umur-umur yang cukup labil. Nah yang menjadi tantangannya itu adalah ketika para pemuda itu tidak menghadiri kegiatan sekolah pemuda dikarenakan dia dan teman dia itu saling tidak bertegur sapa. Saya itu tidak memaksakan untuk menjemput dia untuk tetap hadir, tapi memberikan waktu kepada dia untuk menikmati dulu bagaimana dia itu berada di situasi yang berbeda seperti sebelumnya. Nah setelah itu saya mulailah memberikan masukan kenapa sampai bertengkar gitu, dan tapi tidak mencampuri secara mendalam, tapi hanya memberikan pengertian-pengertian kepada mereka terhadap apa yang sedang dia hadapi. Tantangannya dalam mengorganisir pemuda itu pertama dalam pendekatannya. Nah pendekatan untuk pemuda itu dia nggak mau pembahasan yang terlalu berat-berat. Langsung nih kita membahas tentang lingkungan atau politik. Tidak semua yang bisa masuk ke dalam pemikiran kritis tersebut, tapi ada yang masuk dengan entry point dengan cara pembahasan game online atau pembahasan tentang asmaranisasi. Kepanjangan dari Kodarwin. Soalnya jangan diklik soalnya. Kegiatan sekolah pemudanya itu diarahkan untuk mengenalkan mereka kepada hutan dan lingkungan mereka. Banyak sekali kegiatan yang sudah diberikan sesuai dengan isi kontrak belajar yang sudah mereka suguhkan saat itu. Seperti contohnya mereka ingin belajar tentang hutan desa. Nah, kegiatan sekolah pemuda waktu itu saya juga sudah menggelar kegiatan camping pemuda. Nah, di sana pemuda itu akan menghadiri kegiatan itu dan diberikan nanti misi-misi di mana mereka diedukasi untuk mengenal hutan desa itu seperti apa. Mereka itu akan memanfaatkan hutan itu seperti apa. Oh, ternyata dia bilang di sana ada air terjun. Nah, di air terjun itu bisa dikembangkan. Nah, mereka itu nanti akan diarahkan kepada pembentukan Pokdarwis, misalnya kelompok sadar wisata. Nah, setelah itu terbentuk, nantinya itu mereka akan diorganisir sebaik mungkin dan diarahkan kepada seperti apa nanti Pokdarwis itu berlangsung. Dari setiap desa kan beda-beda nih, jadi kita ngeliatin alurnya. Misalnya mereka ini kemarin lagi heboh-hebohnya tentang peti di Sungai Telang. Nah, fasilitatornya nih cari cara metode apa nih yang relate sama mereka. Nah, kemarin itu kita sempat di bulan lalu memberikan materi tentang asumsi itu membunuhmu dan membangun menara setinggi-tingginya dari sedotan. Nah, di asumsi itu membunuhmu itu kita belajar menyimpulkan bahwa kita ini menilai tidak hanya dari covernya atau mendengarkan dari orang lain, tapi kita mencari dulu fakta-faktanya apakah iya seperti ini. Terus ada lagi metode satunya lagi, membangun menara setinggi-tingginya. Di situ mereka membuat menara setinggi-tingginya, terus menara tersebut kayak gimana caranya itu harus bisa tergabung jadi bersatu gitu. Output dari kegiatan tersebut itu setiap pemuda itu kan memiliki perannya masing-masing di desa. Entah itu sebagai Pokdarwis, KUPS, atau LPHD. Seperti itulah peran pemuda di desanya. Ada perannya masing-masing, tapi mereka harus bersatu untuk memajukan desanya. Harapan saya sebagai pendamping, saya ingin pemuda-pemuda yang sudah saya organisir itu diakui oleh
seluruh masyarakat yang berada di dusun mereka, bisa berguna oleh seluruh masyarakat, bisa dimasukkan sebagai perangkat desa, sebagai anggota LPHD, karena bagaimanapun perlu adanya regenerasi di dalam desa itu, antara ketika yang tua itu sudah tidak ada lagi, yang muda ini punya basic-basic ilmu terkait pengelolaan hutan dan bagaimana pembangunan di desa mereka agar lebih maju. Harapan untuk Sekolah Pemuda ini tidak hanya di sini saja, dan semoga semakin bertambah, tidak hanya di 3 kampung saja yang aktif, tapi 2 kampung lainnya bisa ikut aktif juga untuk kegiatan-kegiatan bersama KKI Warsi. Gitu. Harapannya sebenarnya sekolah kontekstual ini atau sekolah pemuda yang kami garap ini bisa direplikasi di banyak tempat, di banyak masa. Harapannya pemuda yang sekarang ini menyelenggarakan sekolah pemuda bersama Warsi itu bisa mereplikasi kegiatan ini bersama adik-adiknya nanti di bawah. Jadi mereka bisa menyiapkan SDM itu bukan lagi 10 tahun tapi 30 tahun, 50 tahun ke depannya untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ragam tagihan pun mau ulahan semua cicilan tunjangan masih tahu. Sekolah Pemuda Muda Mulia, Hutan Desa Milik Negara. Jaya terus. Saat lebaran